Saudara Aurel dan saudara Andri mulai saat ini sudah resmi bercerai. Tok, tok, tok. Kalimat itu akhirnya terdengar juga oleh telingaku. Kini, aku sudah resmi menjadi seorang janda, dan akte cerai akan menyusul diurus oleh pengacara. Pada persidangan kali ini, Mas Andri datang. Dia dapat izin dari lapas, tapi sepertinya tak ada daya dan upaya lagi untuk mempertahankan aku sebagai istrinya. Kami sudah resmi bercerai. Mas Andri kini sudah meneguk kepahitan sebagai seorang duda di dalam penjara. Kulihat tatapan dia yang serba salah, tapi ia tak bisa lagi berkilah. Kini dia bukan siapa-siapaku lagi. Ini tisu. Ferry menawarkanku sehelai tisu. Apaan? Aku gak nangis, tegurku. Kirain bakalan nangis. Fer, jangan lupa, aku yang putusin semua ini. Kamu jangan sok ngomong aneh-aneh deh. Bikin sebel aja. Ku jawab sedikit kesal. Pun ia hanya terkekeh saja. Sebelum Mas Andri dibawa kembali ke dalam sel tahanan, ku sempatkan waktu untuk meminta maaf dan mengucap sampai jumpa di pertama kalinya kami berstatus bukan siapa-siapa. Selamat menjalankan hukuman, Mas. Dan aku minta maaf karena selama menjadi istri kamu, aku kurang berbakti. Dan maaf kalau aku sempat menjadi istri kamu yang mengecewakan, hingga kamu berlaku demikian. Ujarku kini berhadapan dengannya di luar ruangan persidangan. Mas Andri seperti tak mau bicara. Tatapannya saja terpalingkan ke sudut tak menentu. Raut emosinya pun muncul sejak awal. Kalau begitu aku pamit, Mas. Semoga kamu bisa berubah menjadi orang baik. Dan maaf atas keputusanku ini. Tapi ini sudah bulat, dan kita kini sudah resmi bercerai. Aku pamit, Mas. Tak ada kalimat yang terucap dari mulut Mas Andri. Ia hanya terlihat mengulum emosi tanpa mampu berkata-kata. Ayo masuk. Sipir yang menjaga ketat dirinya kembali menarik tubuh tinggi semampai itu untuk masuk kembali ke mobil tahanan. Semoga kamu bisa bercermin dari apa yang telah kamu lakukan, Mas, ucapku ketika melihat tubuh Mas Andri diboyong masuk. Ini adalah permintaanku supaya ia hadir, supaya aku bisa menyampaikan ucapan sampai jumpa untuk pertama kalinya sebagai mantan istrinya. Rel, aku pulang duluan. Aku ada pertemuan dengan klien siang ini. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal, ujar Ferry. Memang kali ini kami bawa mobil masing-masing. Tadi aku tidak dijemput olehnya. Oh, oke, gak apa-apa. Makasih, Fer. Ia pun mengangguk lalu pergi. Ferry meninggalkanku di parkiran dan ia lanjut tancap gas. Tin, bunyi klakson mobil Ferry saat berlalu meninggalkanku. Ku anggukkan kepala ini dengan senyuman. Terlihat pula mobil tahanan yang membawa Mas Andri sudah luput dari pandangan. Aurel, sekarang kamu resmi menjadi seorang janda. Jangan sedih, semua akan indah pada waktunya. Entah mengapa kaki ini berat sekali untuk menancap gas. Menyesal dan kecewa datang bersamaan kala terfikir, kenapa bisa aku menikah dengan pria semacam Mas Andri? Apa karena diriku ini buruk? Ya Tuhan. Sebelum pergi, aku melihat mereka yang sedang mengantri menunggu sidang perceraian. Sebanyak inikah setiap harinya mereka yang berniat berpisah? Astagfirullah, aku tak mau kelak sampai harus salah lagi memilih pasangan. Dan aku gak mau mengulang hal yang sama. Sebelum aku kembali mendapatkan calon suami, tentunya harus ku perbaiki lebih dulu akhlak diri ini. Sebelum memutuskan untuk pulang, aku sengaja ingin mencari kesegaran, berniat datang ke salon langganan. Sudah lama juga tubuh ini tak melakukan perawatan karena lumayan stres. Tapi sekarang aku sudah lepas dari Mas Andri. Kini aku tak akan lagi memikirkannya. Jadi kuputuskan sejenak memanjakan diri ini. Entah kebetulan atau bagaimana, aku lewat sekolah Tania. Tapi memang jalan ini sering kupakai untuk lewat. Dari kejauhan terlihat Tania sedang berdiri di samping jalan raya. Apa dia menunggu angkutan? Ku dekati gadis remaja yang berdiri celingak-celinguk seperti sedang menunggu seseorang itu.
Mobil kupinggirkan, lalu kumatikan mesinnya. "Tania, kamu lagi ngapain?" Langsung saja kusapa dia dan kutanya setelah tubuh ini dibawa ke hadapannya. Kak Aurel, Tania lagi nunggu taksi, Kak. Kebetulan hari ini pulangnya agak cepet. Dari tadi taksi belum ada yang lewat." Tania menjawab. "Oh gitu, ya sudah, kamu pulang sama kakak aja. Gimana?" tawarku sambil meraih pundaknya. Dia berpikir sejenak. Kalau nggak ngerepotin, boleh deh." Ia pun mengiyakan tawaranku untuk mengantarnya pulang. Tania langsung masuk dan duduk di sampingku. "Kamu setiap hari pulang sendiri?" tanyaku padanya. "Iya, kadang dijemput sama Kak Juna kalau dia gak lagi sibuk," Tania menjawab. Kami mengobrol sambil berkendara. "Loh, kamu kok gak diantar jemput sama Pak Sopir?" tanyaku sambil terus fokus menatap jalan raya. "Kadang sih, Kak. Aku lebih suka naik angkutan umum aja bareng teman-teman. Lebih seru. Kadang juga diantar kalau aku kesiangan. Hehe." Dia tersenyum di akhir. Lalu sekarang?" tanyaku lagi. "Ya, sekarang kan aku pulangnya agak cepet. Kalaupun Pak Sopir jemput, pasti nanti kesiangan," Tania menjelaskan. Gitu. Ya sudah, jadi sekarang kakak antar kamu ya," ujarku. Ia pun mengangguk. Menuju ke rumah Tania memang melewati jalan sepi, di mana di jalan itu acap kali terjadi kejahatan. Tapi alhamdulillah, setiap aku melewati jalan ini tak pernah ada hal buruk menimpa kami. Rambu-rambu jalan raya mengarahkan kami hanya pada satu arah kiri saja. Tumben, biasanya tak ada tanda panah. Kami bebas lewat. Lagi pula kan jalur ini jauh, harus putar balik arah. Kupatuhi saja rambu-rambu yang dipasang oleh Pak Polisi itu, meloloskan niat untuk berkendara ke jalan yang berbeda. Namun tiba-tiba di tengah jalan, setelah beberapa meter melaju, kami melihat seseorang tergeletak dengan roda duanya. "Ya ampun, Kak, itu lihat, ada yang kecelakaan." Tania kaget dan telunjuknya mengarah ke posisi orang tersebut yang sedang terlungkup jatuh tepat di tengah jalan. "Kak, ayo bantuin," pinta Tania. Namun aku ragu, takutnya ini seperti di dalam sebuah sinetron. Orang jahat pura-pura terjatuh dan nanti menodong kami. Apalagi jalanan sepi. "Jangan, Tania, siapa tahu itu orang jahat. Ini jalan kan sepi. Kita lanjut saja ya," aku mencegah Tania. Wajahnya dipenuhi rasa iba. "Kak, kakak jangan seuzon. Nggak baik. Ayo kita tolong. Lihat, orang itu wanita dan pingsan. Rambutnya juga kelihatan. Mana mungkin dia orang jahat." Tania bersikekek untuk menolong orang itu. Kalaupun aku lanjut berkendara, jalannya sedikit terhalangi karena orang itu tergeletak di tengah-tengah dengan kondisi telungkup memanjang bersama roda duanya. Saat aku masih menduga-duga, ternyata Tania sudah turun dari mobil. "Tania, tunggu!" Aku berteriak memanggilnya. Anak itu ceroboh. Apa dia terlalu baik? Bagaimana kalau itu hanya sebuah tipuan? Aku segera menyusul Tania. Kututup mobil lalu mengejar Tania yang berlari. "Kak, bangun, Kak, bangun!" Tania mengguncang tubuh orang yang pingsan itu. Entah bohong atau tidak. "Tania!" Aku menghampiri Tania. "Kak, lihat, ini benar-benar pingsan. Dia gak bangun-bangun." Tania mengiba dengan histeris. Aku kagum dengan jiwa sosialnya. "Oke, kamu tolong ambil minyak kayu putih di dashboard ya. Biar Kak Aurel yang bantu balikan tubuhnya." "Iya, Kak." Tania langsung berlari ke arah mobil. Saat akan kubangunkan orang itu, apa yang terjadi? Dia malah tersadar dan menyeringai. Namun aku kaget. Dia bukan wanita, hanya seorang pria yang memakai wig palsu. Ya Tuhan, aku mulai takut. Dan benak ini sudah menuding kalau inilah aku yang terjebak dengan Tania. Sontak pria itu membalikkan badan, melepas wig dan meraih lenganku. "Lepasin!" Aku kesakitan karena cengkramannya yang erat. "Haha, serahkan hartamu," ia mengancamku.
Tania menoleh dengan panik karena ia mendengar sebuah ancaman. Tania pasti kaget dan baru sadar dengan apa yang aku bilang tadi. Kalau orang ini bisa saja penjahat. Dan benar saja. "Kak Aurel," teriaknya panik. "Tania, aku masuk ke dalam mobil. Jangan keluar, kunci dari dalam." Aku berteriak meminta Tania masuk. Posisi lenganku dicengkram oleh penjahat itu. "Tapi Kak..." "Hei anak kecil, sini kamu, atau kakak kamu ini aku habisi." Penjahat yang kini menerkamku mengancam Tania. "Jangan, kamu masuk, kamu cari bantuan." Tanpa berpikir panjang lagi, Tania masuk ke dalam mobil dan sepertinya mengunci pintu dari dalam. "Lepaskan!" Aku terus memberontak. Penjahat itu terus saja mencoba menyekapku. "Serahkan seluruh harta bendamu." Dia meminta semua harta benda yang kubawa. Iya, tapi jangan sakiti saya dan adik saya." Aku meringis ketakutan. "Ayo." Dia menggusur tubuhku ke arah roda 4 yang kini dikunci oleh Tania. "Ya Tuhan, beri aku pertolongan." "Lepasin." Aku terus memberontak. Untung saja orang yang mendekapku tak membawa pisau. Dan mirisnya tak ada kendaraan satupun yang lewat. Padahal di belakang tadi tanda panah hanya menunjuk ke jalan ini. Tidak bisa pakai jalur seberang. Ya Tuhan, ada satu lagi rekannya yang terlihat datang. Aku langsung, kalau tanda panah tadi itu mungkin saja bohong. Dan sekarang, kenapa tidak ada yang lewat? Itu pasti ulah mereka yang mengubah arahnya. Sial. Orang satunya berlari sambil tertawa ke arah kami. Aku pun berusaha memberontak, menendang burung si penjahat dengan keras sekuat tenaga. Lalu kuinjak kakinya tepat di ujung jari dengan heels yang kupakai. Orang itu dan memegangi burung miliknya juga jingkrak-jingkrak kesakitan. Aku segera lari dan masuk ke dalam mobil. Untungnya Tania cepat membuka pintu. Kami panik, orang di belakang makin mendekat. Mereka menggedor-gedor kaca pintu mobil dengan keras. Dan tak kusangka mereka menodongkan sebuah pistol dan juga pisau ke arah kami. "Kak, aku takut." Tania menangis ketakutan. "Keluar atau kalian mati." Salah seorang dari mereka mengancam. Dia yang membawa pistol. Namun mataku tak rabun. Yang mereka bawa bukanlah pistol asli, hanya sebuah pistol mainan. Meskipun serupa, tapi aku tahu itu tak sama. Karena sebagai pengusaha besar, aku pun mempunyai benda seperti itu. Hanya ku tinggalkan di rumah untuk berjaga-jaga. Lumayan sedikit lega karena pistol itu tak akan mereka tancapkan peluru ke arah kami. Hanya pisau yang mereka bawa itu sungguhan, bukan mainan. Aku memeluk Tania dengan erat. Lalu ku coba mencari ponsel yang tidak kutemukan. Entah di mana. Niat untuk menghubungi orang lain atau polisi pun gagal. "Cepat, keluar. Atau mau pistol ini meledak di kepala kalian dengan menembus kaca ini." Mereka terus mengancam. Kaca mobil digedor-gedor, bahkan kini malah didobrak oleh pisau mereka. Ya Tuhan. Tania terus menangis dan meringis. Namun tiba-tiba ada orang yang datang memukul salah seorang penjahat dari arah belakang. Arjuna. Dan yang datang adalah Arjuna. Dia lalu berkelahi dengan kedua penjahat itu. Aku heran, dari mana dia tahu? "Kak Juna." Tania menatap kakaknya yang sedang berkelahi melawan mereka. Ketiganya beradu fisik. "Alhamdulillah, Kak Juna udah datang," ucap Tania sumringah. "Hah? Jadi Tania yang hubungi Arjuna?" Tidak penting. Yang penting sekarang aku harus hubungi polisi. Dan ternyata ponselku digunakan oleh Tania untuk memanggil kakaknya tadi. Dari dalam mobil kami melihat Arjuna yang terus membela diri melawan mereka berdua. Kasihan juga. Tapi bagaimana lagi? Kami hanya menunggu kedatangan polisi yang baru saja ku hubungi. "Kak, Tania takut." Tania terus ku dekap. Tubuhnya sudah gemetar sejak awal. Wajahnya pun berkeringat dingin karena panik. "Kamu tenang, sebentar lagi polisi datang." Bukbek. Ketiganya masih berkelahi. Masing-masing dari mereka sudah babak belur. Tapi perkelahian tak kunjung usai. Bersambung.